DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Zakat. Ketemu lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tentunya pada hari ini nggak habis-habis emang narasumber DSM akan menghadirkan orang-orang hebat. Ya tentunya hari ini pasangan suami istri akan kita hadirkan. Mereka ini pasangan suami istri yang luar biasa karena mereka punya anak 9. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena mereka berdua ini merupakan sosok yang menginspirasi banget. Untuk itu kita akan berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Edi dan juga Ustazah Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Ini beliau sekalipun sedang dalam musibah, beliau tetap hadir di sini membatin janji. Sekalipun beliau, Bapak barusan tadi cerita kalau anaknya itu kecelakaan Pak ya? Iya, kecelakaan. Itu nomor berapa Pak? Yang nomor 4. Cowok cewek? Cowok. Ya Allah, kecelakaan di mana Pak? Di Jalan Tukat Pegerisan. Itu kan seharusnya bisa aja itu Bapak pakai alasan untuk udah nggak usah datang podcast dulu gitu. Kok mau hadir sih Bu? Nah itu kan salah satu amanah Pak. Jadi profesional itu harus di mana-mana. Profesional itu Jadi harus kalau dimana? kita sudah mengatakan iya, maka kita sebisa mungkin untuk bisa menepati janji itu. Sebisa mungkin. Oke, sekalipun mungkin. ada halangan anak kecelakaan loh. Seharusnya kan anak bisa jadi prioritas untuk mungkin harus nemenin di rumah sakit dan segala macam. Tapi alhamdulillah operasinya lancar ya. Alhamdulillah di sini lancar. Oh, kecelakaan tunggal. Kecelakaan. Jadi harus operasi Pak. Harus operasi. Dua-duanya. Karena dua-duanya patah pergelangan tangannya. Tepat di pergelangan tangannya. Tepat di pergelangan tangannya. Kejadiannya jam berapa Pak? Kejadiannya jam berapa? Jam Pagi lah, ya, jelang pagi. subuh ya. Iya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Kita doakan bisa pulih, balik ke pondok karena harus ujian Pak ya. Iya. Baik, Ustazah Im, ini saya ngelihat profilnya Ustazah Im ini kan nama lengkap ini Titi Imro'atus Sholihah, SPDI, MPD, CET. Ini gelar apa Ustazah? Ini saya baru baca loh. Kalau SPDI kan tahu lah, MPD tahu. Banyak juga teman-teman yang gelarnya sama seperti itu. Ini CET ini apa Ustazah? Certified Education Trainer. Jadi berhak untuk menyelenggarakan training seperti itu. Training pendidikan terutamanya karena saya bergerak di bidang pendidikan. Oke, Certified Education Trainer. Education Trainer. Oke, berarti legal, udah boleh menyelenggarakan untuk pendidikan seperti itu. Berarti sudah berapa banyak yang diselenggarakan Bu? Sudah insya Allah kalau untuk terkait Al-Quran ya, Al-Quran insya Allah di Bali karena wilayah kita Bali, di semua kabupaten insya Allah sudah. Termasuk juga karena saya juga pelatih di provinsi untuk guru pendidikan agama Islam, alhamdulillah juga sudah keliling Bali, insya Allah. Alhamdulillah. Ustazah siapa Im juga merupakan ini ya penguji untuk metode Umi. Saya kebetulan sebagai pentashead dan juga manajer penjamin mutu metode Umi di provinsi Bali. Berarti suatu kebanggaan buat saya hadir di sini di hadapan Ustazah Im gitu ya, beserta suami hadir di sini. Ustazah, ini saya kan ngomongin masalah metode Umi yang saat ini dipakai dalam mendidik putra-putri membaca Al-Quran gitu. Sebelumnya itu pakai metode apa Ustazah? Kalau saya sendiri punya banyak sertifikat sebetulnya, ijazah lah ya, untuk di Al-Quran ini. Pertama dulu zamannya awal-awal Iqra, saya juga punya Iqra. Kemudian yang kedua ijazah Qiraati karena saya dulu juga sempat kuliah di Semarang gitu ya, memang langsung di pusatnya Qiraati, dan saya juga sempat menjadi koordinatornya di sini. Kemudian juga sama ya, menguji juga seperti itu untuk Qiraati. Waktu masih di Tawakal dan awal-awal di sekolah. Iya. Kemudian datang metode Umi gitu ya, untuk yang mungkin lebih ramah ya, karena dilengkapi dengan
berbagai macam administrasi pendidikan. Kalau kita di pendidikan itu kan administrasi ini penting gitu ya. Betul. Nah, kalau di metode sebelumnya dulu saya bikin sendiri gitu ya, versi sendiri. Nah, kalau di UMI ini semua sudah tersedia gitu ya. Kemudian UMI ini bukan hanya sekedar metode, itu mungkin yang membuat daya tarik tersendiri buat saya. Tapi lebih kemana dia, Ustazah? Jadi bukan kalau metode ini harus dipahami ya, antara kenapa kok saya mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar metode. Kalau metode kita ikut pelatihan 3 hari, 2 hari seperti itu ya, selesai dapat ijazah udah gitu kan, putus. Ya, betul. Nah, tapi kalau sistem gitu ya, itu akan terus selama kita menggunakan metode ini, maka harus mengikuti program-programnya gitu ya. Kita ada 7 program. Ada taskeh, ada tahsin, ada sertifikasi, ini yang untuk guru gitu ya. Kemudian ada supervisi, ada coaching, kemudian ada khotaman, imtihan dulu ya, ada munakosyah, ada khotaman dan imtihan. Ini untuk siswanya. Berarti kalau Pak Edi ngaji, Ustazah Umi yang dengerin salah gitu ya. Ya, ini kalau di rumah suami gitu ya. Oh iya. Tapi kalau dulu aku jadi guru, Muridnya. oh gitu. Iya. Oke. Muridnya dan atasan. Murid dan juga atasan ya Pak ya, sekaligus lah ya. Oke, ini Ustazah. tetap profesional loh itu catatannya. Caranya gimana itu? Nah, jadi ketika di rumah ya kita harus taat sama suami, taat dong apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi ketika di tempat kerja, misalnya suami ada salah seperti itu ya, saya akan maksudnya panggil. di tempat kerja itu belajarnya nggak di rumah Pak Edi? Bukan, ini kalau dalam maksudnya profesionalisme dalam kerja seperti itu. Jadi kalau misalnya saat itu melakukan kesalahan seperti itu kan, ya saya panggil ke kantor, ke ruangan saya gitu, kasih masukan. Saya nggak panggilnya yang lagi gitu ya, tapi panggilnya Ustadz begitu. Jadi Ustadz harus Dedi tolong ke ruangan gitu ya. Oke, gitu. tapi kalau giliran pulangnya bareng nih, pulangnya bareng gitu, dan sampai rumah masuk apa pintu, tolong buatin kopi. Udah beda lagi perintahnya Pak ya. Ya Allah, bisa gitu ya Wan. Profesional. Perlu dilatih. Oke. Nah, Ustazah, ini kan metode UMI ini saya penasaran, ini mulai ada metode ini sejak kapan sebenarnya? Kalau di pusat itu dari tahun 2007 sebenarnya sudah ada ya. Siapa sih yang buat metode ini? Bapak Dr. Andes Masruri. Dulu pertama kali direktur ya, kepala sekolah di Al-Hikmah Surabaya dan direktur KPI. Nah, karena semakin bertambahnya usia, kemudian beliau memilih untuk konsen di Al-Quran. Meskipun kita itu di Al-Quran, beliau itu luar biasa gitu ya, jadi visioner gitu ya. Nah, jauh ke depan dia berpikirnya gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan generasi-generasi. Kalau seperti sekarang nih maraknya kan kurikulum merdeka. Apalagi itu? Ya, kurikulum merdeka lah seperti itu, ada KTSP, ada kalau dulu kita mungkin kecil ada sekolah, CBSA begitu ya. CBSA betul, cara belajar siswa aktif ya. Kurikulum merdeka. Kebetulan saya juga salah satu pelatihnya. Kemarin satu-satunya dari Bali yang berangkat ke Bali. Mantap. Oke, karena gini Pak Edi dan juga Bu Im, saya kan juga jebolan pesantren tapi sampai sanawiyah gitu loh. Sanawiyah aliyahnya mah enggak gitu. Itu pun di Kelungkung kan gitu. Nah, metode ini kan juga saya ini ya asing gitu dengernya. Ini metode apa? Itu apa perbedaan yang paling menonjol metode UMI dengan metode yang lain nih? Sampai akhirnya itu diterapkan di banyak pesantren gitu. Bahkan ada pengujinya. Itu apa perbedaan yang paling menonjol itu apa? Sebetulnya gini ya, kita kan nggak boleh menjelekkan satu dengan yang lain. Betul, ya. Jadi masing-masing metode itu dia punya cara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tetapi yang terpenting gitu ya untuk semua metode itu jangan sampai bahwa ketika kita sudah melatih, mengeluarkan sertifikat kemudian kita tinggal. Ini kenyataan di lapangan yang sering terjadi. Padahal guru-guru ini harus terus dirawat gitu ya, di-upgrade. Maka ketika MOU-nya ketika menggunakan metode UMI ini
salah satunya adalah siap belajar. Siap belajar. Nah, siap di-upgrade, siap dibina gitu ya. Karena terus gitu ya, untuk pembelajaran Al-Qur'an apalagi ya kita tidak boleh merasa puas dengan yang ada saat ini. Alhamdulillah sekitar 2 pekan yang lalu ya, kami juga dapat kesempatan untuk belajar di Surabaya dengan Syekh Mudawi, beliau pentas nasional, dan juga Syekh Mahir dari Damaskus. Alhamdulillah bisa bersama beliau belajar. Artinya ketika seseorang itu merasakan ladzatul gitu ya, kelezatan berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan kecanduan. Nah, ini yang kita harapkan ke masyarakat ya, umat, khususnya umat Islam ini, untuk bisa bagaimana kita itu kecanduan dengan Al-Quran. Karena memang sangat luar biasa. Siapa yang tidak mengakui kehebatan Al-Quran? Bahkan bukan hanya orang Muslim saja, gitu kan? Nah, dari situlah ini yang menjadikan kami gitu ya juga untuk terus bersemangat ya, bagaimana dengan sedikit ilmu yang Allah titipkan ini kita bisa menjadikan. Oke. Bu Im, ini kan saya mau bener nggak sih metode Umi itu kurang memperhatikan tajwid? Jawabannya gitu ya. Karena itu yang sempat saya dengar gitu loh. Ya. Dengan saya nanya sama teman-teman, itu benar nggak sih? Nah, kalau saya jawab nggak benar nanti saya dikirain bela gitu ya. Jadi realitis saja lah gitu. Betul. Ya. Ini saya sebagai orang yang benar-benar awam dengan metode ini. Iya. Jadi memang metode Umi ini kan ada memang metode itu yang saklek kan. Jadi harus benar dulu mengucapkan kho. Betul. Sekarang misalnya Bapak disuruh mengucapkan nih, misalnya so. Nah, bisa nggak sampai so itu dalam satu waktu? Kita aja 2 bulan tuh satu huruf gitu ya untuk mempelajari itu. Nah, kalau kita misalnya terpaku di situ, maka akan lambat gitu kan. Nah, kami punya moto gitu ya di metode Umi ini, yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh. Jadi yang tertanam ke anak-anak, ke orang yang belajar itu adalah mudah dulu, mudah. Karena semuanya itu berawal dari cinta gitu ya. Sama kan kalau kita sudah cinta, suruh apapun juga mau gitu kan. Mau diperbaiki juga mau. Nah, dan ini testimoni dari binaan-binaan kami yang mu'alaf gitu ya. Jadi mereka itu sangat bersyukur kenal dengan metode Umi gitu ya. Karena Masya Allah luar biasa gitu ya. Kami punya binaan di Tabanan itu memang benar-benar dari awal yang masih a, ba, ta, to. Nah, untuk membetulkan ta, to itu butuh waktu benar. Ya. Nah, itu pengakuan sih dari audien atau para santri-santri kami, baik yang anak-anak maupun yang dewasa. Jadi memang makhraj ini tidak serta-merta langsung jadi. Kami pun juga masih terus belajar seperti itu. Bahkan nanti untuk mendapatkan sanad qiraah sab'ah, qiraah asar, prosesnya panjang. Sampai mungkin kita sudah nggak ada, masih belum cukup itu untuk mempelajari. Karena dari apa yang saya dulu belajar di pesantren ya, itu kan memang gitu ya, Bu. Belajarnya benar-benar kalau emang to ya to, zo ya zo, bedain mana za, dan juga ja itu kan memang benar-benar. Makanya sekarang anak-anak sempat anak saya tuh saya tanya ini apa gitu kan, alif yang tanpa harokat apa itu gitu. Kalau ditambahin ini baru ngerti. Beda ya cara belajarnya ya. Instan, anak-anak sekarang harus instan. Jadi langsung pakai harokat gitu ya. Kan kalau di Umi misalnya jilid 1 nih, semua harokat alif, fathah gitu ya. Huruf hijaiyah tunggal berharokat fathah. Ini bagi guru juga sangat mudah untuk mengingatnya gitu ya. Oh, ini kalau misalnya ada murid pindahan, oh dia kok panjang pendeknya masih kurang pas nih. Berarti dia ada di jilid 3. Nah, seperti itu. Karena sudah langsung bisa mendeteksi. Seperti itu. Jadi ada deteksinya, nggak asal taruh seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi kurang memperhatikan, ya itu nggak juga gitu. Nggak juga gitu ya. Karena kita terus ada upgrade baik untuk siswanya maupun untuk guru. Karena sempat gini, Pak Edi juga Bu Im itu kalau dulu kalau saya compare dengan
saya ngaji dulu itu kan kalau saya SMP berarti saya masuk sanawiyah itu ketemu sama teman-teman SMP. Jadi satu umur gitu. Nah, kalau sekarang anak-anak saya ngaji, dia SMP di pengajian dia bisa ketemu dengan anak-anak yang SD kelas 4, kelas 6 itu. Saya tanya kok bisa beda gitu loh. Oh, karena memang dia pembelajaran Qur'annya sudah lebih bisa langsung, jadi begitu mereka belajar langsung naik tingkat gitu. Memang seperti itu, Ya. Ustazah. Baik, kalau di kami sebisa mungkin sesuai jenjang atau levelnya. Misalnya nih anak SD, anak SMP, karena secara psikologis nanti akan minder berpengaruh ya. Betul. Sehingga untuk anak-anak SD ini kita kelompokkan dengan anak SD. Tapi bisa jadi ini anak kelas 1 karena dia di rumahnya udah orang tuanya juga ngajarin. Nah, sudah sampai Al-Qur'an, sampai Gharib. Sementara ada yang kelas 6 dia baru belajar, dia mungkin baru jilid 3, jilid 2 seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang SMP ini kita masukkan remaja dan dewasa, itu bukunya sendiri seperti itu. Gitu. Sehingga tidak kelihatan secara psikologis dia tetap nyaman lah seperti itu. Termasuk juga ibu-ibu, nah dia merasa nyaman aja gitu. Oh beda ini bukunya ibu nih. Padahal sama yang dipelajari AI. Seperti itu. Oke, berarti metode Umi ini bisa saya simpulkan apa tujuannya untuk cepat menghafal Quran gitu? Bisa disimpulkan seperti itu. Maksudnya dipermudah dulu. Betul. Disarankan untuk mencintai dulu, begitu ya. Dulu, baru pelajarin atau mungkin sempurnakan makhrajul hurufnya. Seperti itu ya. Ya, jadi begini, kan di masing-masing jilid itu sudah ada apa namanya? Pokok-pokok bahasan. Nah, jadi misal kalau anak jilid 1 gitu ya, dia kan kita tuntut untuk sempurna misalnya kho, misalnya seperti itu kan masih belum bisa kan. Nah, tapi yang penting dia bisa membedakan ini sa, ini so, itu udah cukup. Nanti di jilid berikutnya akan ada jilid 2 misalnya masih Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dituntaskan di jilid 2. Bismillah misalnya seperti itu, harus kiromi bukan kiromi, kiromu tidak seperti itu gitu. Nanti di jilid selanjutnya ada lagi, di jilid 4 sudah tuntas itu makhraj. Jadi karena di situ sampai jilid berapa tuh Mi? Umi sampai jilid 6, setelah itu Al-Quran. Kok Umi sih? Bu Kok Umi sih? Metodenya Umi. Ya betul jawabnya, tapi betul. Iya. Sampai jilid berapa? Itu baru nggak saya. Sampai jilid 6 lanjut ke Al-Quran, kemudian lanjut Gharib, tajwid, baru munakosah secara keseluruhan. Nah kemudian itu gurunya sama? Atau maksudnya kemampuan guru yang mengajar pun beda-beda atau semua sama? Disamakan, harus menguasai semua. Gharib, tajwid. Nah, jadi nanti mudah penempatannya karena kita sistem unggulan di Umi itu adalah cara belajarnya kita menggunakan klasikal baca simak murni. Yang mana dalam satu contoh gimana? Jadi satu kelompok nih kita ya. Nah, di sini misalnya kita punya murid 12. Nih duduk di sini 4, sini 4 gitu ya. Nah, kemudian jilidnya sama, halamannya sama. Nanti bisa naik jilidnya bareng gitu kan. Oke. Itu jadi paling efektif. Gurunya juga nggak sampai seret-seret banget gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mengantarkan anak-anak itu mampu membaca Al-Quran dengan baik. Saya awalnya tuh mikir metode Umi itu gini, Pak Edi. Oh, metode Umi berarti Umi itu kan baik, sayang banget sama anaknya tuh. Ngajarin, salah anaknya yang dulu zaman saya mungkin salah dicubit pinggang atau ditarik ini, sekarang nggak apa-apa nah. Saya pikir begitu gitu. Nah, kalau Pak Edi sendiri ini berapa lama mempelajari metode Umi ini sendiri? Saya itu 2010. Ini kalau udah berdampingan kayak gini nih antara suami dan istri berarti Pak ya? Maksudnya bukan sama staff gitu, bukan ya Pak? Kalau sekarang atasan saya, beliau ketua Uminya. Oh gitu. Karena di Umi tidak boleh perempuan jadi ketua. Oke, baik. Oke, gimana Pak Edi? Dari awal? Dari saya sebenarnya tidak terpikir dulu jadi guru Al-Quran ya. Karena pada waktu itu Kok bisa Pak? Ya itu dah. Nggak kepikiran gitu tiba-tiba jadi gitu ya. Oh Waktu iya. itu ada
saya waktu itu masih nganggur ya, di kerjaan sebelumnya itu nganggur, karena di nonaktifkan. Sebelumnya di mana Pak Edi? Dulu kan saya kerja pindah-pindah, pernah jadi satpam di kantor keuangan, di satuan gedung keuangan, pernah jadi sales ya, pernah jadi mandor, di kelautan juga pernah, di dinas kelautan. Nah, pada begitu kita nganggur, ada iseng-iseng ada lowongan guru Al-Quran di Albana. Oke. Nah, saya masuklah di situ. Nah, saya di situ mulai baca Al-Quran, di tes saya itu jilid 2. Dites di jilid 2. Jilid 2 itu sudah metode Umi. Iya. Itu tuh gimana cara ngetesnya tuh gimana? Cara tesnya suruh baca Quran. Suruh baca Quran. Nah, ini masih miring-miring. Miring-miring bacanya. Yang ngetes saya. Tapi kan nggak nepotisme. Oh iya, harus profesional gitu. Habis itu ngedrill lah situ kan. Sebentar Pak, itu bacaannya kayak apa Bu? Saya penasaran. Maksudnya bacaan yang Ibu maksud miring-miring itu gimana? Contoh bacaannya kayak apa? Lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, masih nggak i kan harusnya. Oh, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudallil fih ya, fih i maksudnya yang bukan nyeret ke gitu. Nah, seperti itu harus jelas. Jadi kita gampang kalau naskah biasanya guru juga kalau misalnya sebelum dia mengajar biasanya kan di lembaga-lembaga ya, di bawah naungan Umi itu minta bantuan kami untuk naskah ini layak nggak ini gitu ya. Nah, kalau masih terlalu jauh ya kita nggak layak. Berarti waktu itu Pak Edi nilainya masih di jilid 2 gitu. Itu Pak Edi marahin nggak sih Pak istrinya yang nguji? Nggak berani, takut kualat dia. Itu gimana Pak perasaan Bapak diuji oleh istri sendiri dalam urusan Quran gitu? Gimana Pak perasaannya Pak? Ya gimana perasaannya? Nggak karu-karuan namanya. Oke, terus akhirnya Pak Edi melanjutkan. Terus kita upgrade diri, bukan hanya di sekolah, di rumah saya upgrade. Widih. Jadi tiap hari kita habis maghrib tuh saya ngupgrade nih jadi gurunya. Oke. Oh berarti private lah Bu ya? Ya. Private di rumah ya. Kalau dia beliaunya agak ngambul-ngambul, udah saya warning. Kalau mau belajar harus tahan, banting. Oke. Karena kalau diingetin kadang ngambul. Ya, kalau emang gak berat sih. Saya nggak mau ngajarin lagi, selalu gitu ya. Oke. Tapi syukurnya Pak Edi manut gitu. Tapi pas lagi belajar gitu, yang nyiapin minum siapa Bu biasanya? Loh, nah ini kan posisinya. Ini kan muridnya ini. Iya nggak sih? Ya, di tempat kerja ditasih oleh istrinya. Terus istrinya mau upgrade suami di rumah nih. Di rumah. Nah posisinya ini gimana nih? Apakah ibu yang siapin minum, makan dulu ya suamiku, atau gimana sih Bu? Kayaknya jarang minum saya. Kebetulan kami bukan penggemar teh dan kopi. Oke. Jadi untuk saat ini belajar ambil minum ambil sendiri gitu ya. Oke, baiklah. Akhirnya kekejar itu Bu, Pak, kekejar itu pembelajarannya. Berapa lama? Enggak lama ya. Insya Allah, kalau untuk program dewasa itu sepekan 3 kali, sebetulnya dalam waktu 6 bulan, yang dari abata itu sudah bisa baca Quran. Oh. Tartil ya. Jadi jaminannya tartil. Kenapa? Karena banyak yang hanya sekedar baca Quran. Termasuk salah satu yang saya sayangkan sebetulnya. Ada. Di lembaga-lembaga tahfidz yang kurang memperhatikan masalah tartil. Karena ini adalah ketika kami dapat misalnya limpahan pindahan murid seperti itu ya, yang dianya fokus di tahfidz tanpa dibekali tartil terlebih dahulu, ini membetulkannya Masya Allah. Tartil itu kan lebih kepada bagaimana bacaannya. Karena kan berarti termasuk makhrajul hurufnya juga. Iya, semuanya. Panjang pendek, dengung, ini memperbaiki itu lebih sulit. Makanya ada yang gitu, Bu. Banyak. Oh. Bahkan di beberapa banyak lah merata seperti itu biasanya kecuali di pesantren tahfidz sekalian gitu ya. Berarti mereka dominannya mereka hafalnya banyak, ngejar hafalan banyak, tapi tartilnya berantakan. Kurang terperhatikan.
Ini membetulkannya lebih sulit dan kita merasa berdosa ya sebenarnya kalau seperti itu. Saya pernah menyampaikan sama wali murid gitu ya, wali santri, apa tujuannya kita minta anak kita ini hafal Quran, gitu kan? Nah, ini penting untuk para wali santri gitu ya. Jangan bukan hanya sekedar wah-wahan, anak saya sudah hafal sekian juz. Ada loh yang gitu, Bu. Nah, pas dites, mohon maaf Ibu, kalau nggak percaya silakan tungguin. Saya sih karena nggak ada yang ditutupin ya, sempat juga suka ada yang komplain gitu kan. Ini misalnya kok anak saya udah jilid sekian nih, udah sampai juz sekian, kok ini nilainya masih belum lulus. Yuk ikut tes, tungguin anaknya tes. Saya sampai persen ini. Anak ibu di surat ini baru dapat 25%. Apakah mau dilanjut untuk dinaikkan? Saya kalau meluluskan gampang, tinggal nulis angka 100 gitu kan. Tapi apakah tahu jawabnya seperti itu? Akhirnya, contohnya kayak apa, Bu? Ya. Maksudnya tartil yang selama ini Ibu sudah coaching ya, itu tartilnya separah apa mereka? Contoh bacaan yang seperti apa? Hafalannya bagus tapi hafalannya banyak gitu, tapi tartilnya berantakan. Oke, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dari situ aja udah kelihatan gitu ya kita. Kan harusnya Bismillahirrahmanirrahim atau paling enggak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada matnya di situ. Tasdidnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika hilang semua. Lancar gitu ya, tapi kacau gitu ya. Nah, itu pertanggungjawabannya lebih besar. Makanya kami di lembaga kami, karena kami juga punya rumah Quran. Di mana, Bu? Kami ada di Tukatyeho, kemudian ada di Pemogan, kemudian yang untuk anak kecil-kecil di Taman Quran itu ada di Tukajina. Dari kecil lah. Rumah Ibu dong itu? Iya, seperti itu. Jadi kalau kita itu kan rugi ya, kalau bagi kami itu rugi kalau rumah itu hanya dipakai untuk tidur, hanya untuk lihat-lihatan gitu ya. Dan ini juga di tempat guru-guru kami luar biasa. Kemarin kami juga sempat bersilaturahim ya, sampai ke Gresik seperti itu ya. Rata-rata rumahnya guru-guru kami itu semua ruangannya dipakai ngaji. Masya Allah. Hanya menyisakan, bahkan ini satu kamar saja untuk tidur ya. Bahkan waktu saya dulu kuliah di Semarang juga seperti itu. Semua udah rumahnya ini dipakai kantor, mana yang mau dipakai-pakai gitu. Buat apa kita punya rumah besar? Buat apa punya rumah megah kalau hanya cuma pandang-pandangan saja? Hanya dunia saja, rugi banget gitu. Benar, Tuhan. Nah, maka kita itu bermimpi gitu ya, ya Allah. Kemarin sempat kami ke Jimbaran gitu kan, karena orangnya kaya gitu ya. Ustazah, saya tuh belum menemukan di Bali ini rumah istilahnya itu tempat ngaji tuh yang memang tuh anak-anak tuh nyaman, kemudian kerasan istilahnya seperti itu. Wah, jadi kepikiran nih gitu ya. Aduh, ini kayaknya PR nih, gimana kita bisa mewujudkan itu sehingga metode umi ataupun pembelajaran Al-Quran ini benar-benar digandrungi oleh anak-anak Islam yang sekarang mungkin lebih banyak gadget, bahkan banyak orang tua yang risau dengan HP. Iya, betul. Yang penting gitu ya. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi impian kami itu dalam waktu dekat bisa diwujudkan. Amin. Oke, saya masih tertarik dengan cerita Pak Edi nih. Sebentar, Pak Edi ini akhirnya bisa sampai di posisi sekarang itu butuh waktu berapa lama akhirnya harus direvisi sama istri sendiri itu, Pak? Kalau waktu itu terus kita update terus ya, tidak ada batasan waktu untuk puas dengan kondisi apa yang saya dapatkan. Jadi sampai sekarang pun saya itu masih belajar tahsin sama istri ya. Itu masih kami lakukan karena saya masih sangat kurang ya. Termasuk di bulan Ramadan. Ramadan. Jadi kalau sudah kita kan di rumah ada agenda tadarus seperti ya, disitulah kita itu memperbaiki bacaan anak-anak, ngingetin seperti itu. Jadi belajarnya tiap hari ya. Tiap hari. Pagi habis subuh itu setor hafalan. Oh iya deh. Jadi
nggak ada beda, mau di rumah mau di pesantren ya nuansanya sama gitu. Nggak jauh beda sama rumah Padahal di rumah gitu. biasanya kan gini, kalau anak-anak pesantren pulang pengennya tiduran Betul. santai-santai Betul. ya. Jadi kalau kita sudah jadwalnya sudah Memang kita suasanakan rumah itu untuk ada Anak-anak pondok, anak pondok pesantren itu kan kadang-kadang kalau pulang jamnya, waktunya dia untuk berleha-leha. rata-rata seperti itu. Tapi kami punya jadwal. Ya. Jadi sama aja jadwal kan. untuk bersih-bersih, ada jadwal untuk misalnya kajian Riyadhus Shalihin, jadwal untuk setor, jadwal untuk tadarus, seperti itu memang harus dibuat. Dan ini yang telaten itu memang ibu-ibu, karena manajerialnya itu ibu-ibu seperti itu. Jadi saya suka sarankan sama ibu-ibu di kajian sebelum masuk Ramadan, yuk coba bikin manajemen waktu. Ini apa yang mau kita lakukan Itu untuk peningkatan. nggak repot Pak Bu membuat jadwal yang sepadat itu, sedangkan dengan apa namanya anak yang cukup banyak 9 yang harus diurus tuh gimana cara ngaturnya Bu Pak? Pintar-pintar ngatur waktu ya Kak. Jadi sebetulnya kan istirahat kita gitu ya. Iya, istirahatnya kapan? Waktu untuk berduaannya kapan gitu loh. Rekreasinya orang-orang yang beriman tuh kan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kalau kita capek ngerjain ini, ganti dulu gitu ya. Kan itu kan gampang, udah karena saya udah biasa ya memang menyusun jadwalnya cepat aja gitu ya. Oh, gituan. Jadi kebiasaan. 9 aja maju gitu kan. Apalagi 4. Ustaz tadi mungkin mau menambahkan, silakan. ya kalau emang dibilang repot ya repot ya. Kok tadi manggilnya Ustadz Edi nggak saya? Tadi partner. Oh gitu. Tapi yang itulah peran sebagai kepala rumah tangga itu memang harus ada di dalam keluarga itu. Bagaimana mengkondisikan keluarga, anak yang harus kita jadikan seperti apa itu memang harus, itu peran kepala rumah tangga juga harus mempunyai peran, sehingga posisi istri juga ada peran di situ, sehingga sama-sama kita komunikasi bagaimana keluarga kita itu bisa menjadi, kita kan sudah punya impian keluarga kita menjadi keluarga Quran, sehingga kita punya impian semua jadi hafid Quran. Amin. Kita sudah punya komitmen berdua, sehingga walaupun anak-anak itu pulang dari pondok maunya istirahat, kita suasanakan, walaupun juga ada refreshingnya juga gitu ya. Jalan ya jalan-jalan. Oke. Gitu, mau makan kemana ya. Yang penting komunikasi kita dengan anak tetap terjalin. Sehingga tidak langsung kita langsung kita bikin jadwal bla 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 gitu enggak gitu ya. Kita komunikasi dengan anak-anak sehingga sama-sama. Dan visi itu juga sudah kita sampaikan ke anak-anak gitu ya, bahwa kita semuanya harus jadi hafid Quran. Itu modal utama. Ya, insya Allah hafid Quran ini kan mulia di dunia. Amin. Amin. Jadi seperti ke pondok, kalau mungkin banyak orang tua yang agak repot, gimana nih cara nyuruh ke pondok, masa dipaksa? Kalau kita enggak gitu ya, anak-anak sudah lulus SD udah tahu ya kalau dia mau ke pondok gitu kan. Kita nanti mau ke pondok mana kan anak-anak mencar nih pondoknya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bogor, ada yang di Ponorogo, Jadi mensuasanakan kata-kata pondok itu Nggak asing ya. Nggak langsung ujung-ujung pondok itu nanti beda nanti tanggapannya. Iya sih emang dari awal ya emang harus disuasanakan. Oke. Pak Edi, terus udah juga Bu Im, ini saya mau tanya, ini kan akan ada sinergi nih, Bu Im dan juga Pak Edi bersama DSM, itu sinergi yang seperti apa? Baik, kami untuk di DSM itu kan penyandang dana, tempat dan seterusnya ya, secara sarana prasarana. Itu bosnya tuh. Luar biasa. Kalau kami nanti penyedia programnya, termasuk untuk gurunya, SDM-nya, kemudian program-programnya. Nah, program ini seperti yang kami sepakati di DSM, bahwa nanti kita sasarannya adalah belajar ngaji untuk lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus. Ya, kami alhamdulillah berkat silaturahim juga kemarin waktu ke Nusa Dua gitu ya, ketemu dengan guru yang dia menangani kebutuhan khusus. Oh, memang sudah ada. Ya, makanya kita berani buka seperti itu. Dan alhamdulillah kalau murid tunarungu saya sendiri sudah
menangani dan luar biasa gitu ya. Sekarang sih sudah Al-Quran, udah pinter gitu ya. Bahkan saya lebih cepat ngajarin dia daripada anaknya Nurma gitu ya. Awalnya semua dibaca ca, dan pokoknya semua baca ca gitu ya. Nah itu, tapi seneng saya gitu ya, karena apa? Karena ini tantangan tersendiri, sehingga ketika nanti di masyarakat itu ada yang punya masalah seperti itu, kita bisa memberikan problem solving gitu ya. Kenapa? Betul. Karena kita sudah mengalami. Namanya Rumah Tahfiz Madani namanya gitu ya. Itu kapan mulainya itu? Sudah jalan? Pendaftaran sudah dibuka ya. Silakan nanti para pemirsa seperti itu ya. Yang mau mendaftarkan sudah ada PJ-nya ya, Sobat Zakat. Nah, silakan gitu ya, para donatur juga yang mau belajar, kami persilahkan. Insya Allah akan di-handle juga oleh guru-guru yang profesional. Seperti itu, Oke. Insya Allah mulai. Yang nggak lansia boleh ikut? Boleh dong. Itu kan brandnya. Insya Allah. Oke. Nah, Pak Edi, apa tips supaya kita bisa istiqomah untuk baca Quran? Karena kita ngerasa nggak ada waktu. Enggak, Pak, maksudnya kadang kita ngerasa sok sibuk gitu, padahal baca Quran cuman 10 menit jadi kan gitu. Ya kalau saya pribadi sih untuk memotivasi agar selalu dekat dengan Al-Quran, saya itu selalu ingat keutamaan. Keutamaan membaca Quran seperti apa ketika di dunia, ketika di akhirat. Ketika di dunia kita akan dianggap oleh Allah, salah satunya adalah jadi sebagai keluarga Allah. Nah, kalau kita disebut keluarganya presidennya sangat senang ya, apalagi keluarganya Allah ya. Betul. Nah, ketika di akhirat itu Al-Quran menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita. Nah, itu salah satu motivasi itu menjadi utama, itu menjadi motivasi saya ketika mungkin lagi lesu, lagi lemah itu, sehingga bangkit kembali semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Oke. Sip, dari Bu Im, apa quote hari ini nih supaya orang-orang mungkin yang belum kepengen untuk baca Quran atau mungkin minder dengan usianya saat ini kok belum bisa baca Quran, apa saran yang Ibu Im pengen kasih ke Sobat Zakat? Sesuai dengan moto saya aja Pak ya. Jadi Sobat Zakat, moto kita dalam hidup itu adalah belajar sepanjang hayat, apalagi mempelajari Al-Quran. Apa kebahagiaan yang melebihi ketimbang kita itu dianggap sebagai keluarga Allah tadi. Jadi yang dianggap sebagai keluarga Allah ini adalah Ahlul Quran. Kemudian nanti gitu ya, ketika kita itu dalam keadaan sakaratul maut, Al-Quran ini akan datang di dekat kepala kita sebagai laki-laki tampan yang akan menemani bahkan hingga ke kubur kita. Siapa yang tidak pengen? Nah, kita perlu mengembalikan tujuan hidup kita ini. Allah sudah jelas ya menyampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah dengan kita itu terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tanpa kita memahami apa itu isi Al-Quran, susah kita akan dapat mencapai tujuan hidup sesuai yang diinginkan oleh Allah. Ya, karena panduannya ada di Al-Quran. Ya. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar. Selama nafas masih ada di dalam hayat, kita bisa terus belajar. Tidak usah malu gitu ya. Daripada malu di depan Allah, lebih baik malu di depan guru, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Edi, Bu Im atas kehadirannya sore hari ini. Ini sore ya? Tergantung Sobat Zakat tentunya jam berapa gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan putra Pak Edi dan juga Bu Im yang saat ini dalam musibah, Allah berikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi bermanfaat juga untuk seluruh Sobat Zakat yang lagi nonton pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kita akhiri podcast kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.